Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab tentang geomorfologi. Apa sih geomorfologi itu? Geomorfologi berasal dari kata geo yang artinya bumi, morfo yang artinya bentuk, logos yang artinya ilmu. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang membahas bentuk muka bumi. Di dalam geomorfologi terdapat klasifikasi relief, tenaga pembentuk, bentang alam struktural, bentang alam vulkanik, bentang alam kars, dan bentang alam fluvial. Yang pertama, klasifikasi relief. Di dalam klasifikasi relief dibagi menjadi 3, relief orde 1, relief orde 2, dan relief orde 3. Relief orde 1 melingkupi keseluruhan permukaan bumi baik pada kontinen maupun kontinental. Relief orde 2 melingkupi keseluruhan kontinen dengan proses yang berlangsung merupakan proses endogen yang berupa tektonik dan vulkanik. Relief orde 3 melingkupi daerah yang mengalami erosi seperti pada valley. Selanjutnya ada tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi terbagi menjadi 2, tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen yaitu tenaga pembentuk yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen terbagi menjadi 3, tektonik, vulkanisme, dan seisme. Selanjutnya ada tenaga eksogen, yaitu tenaga pembentuk yang berasal dari luar permukaan bumi. Tenaga endogen terbagi menjadi 4, gigisan, pelapukan material, dan ambesan atau subsidensi. Selanjutnya ada bentang alam struktural. Bentang alam struktural terbagi menjadi 4, struktur mendatar, struktur miring, struktur lipatan, dan struktur patahan. Bentang alam vulkanik. Bentang alam vulkanik adalah bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Bentang alam vulkanik selalu dihubungkan dengan gerak-gerak tektonik. Bentang alam kars. Kars adalah suatu bentuk bentang alam yang terbuat atau tersusun dari bebatuan karbonat dan telah mengalami proses pelarutan dengan asam karbonat. Bentang alam kars terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk konstruksional dan bentuk sisa pelarutan. Bentuk konstruksional terbagi lagi menjadi 2, yaitu mayor dan minor. Bentang alam fluvial. Bentang alam yang terbentuk sebagai akibat dari proses aktivitas sungai. Aktivitas sungai yang mengalir di daratan akan mengerosi dan mengubah bentuk bentang alam. Proses-proses tersebut berjalan terus sepanjang masa dan akan menghasilkan perubahan bentuk bentang alam yang sebelumnya. Baik, ini soal geografi plus pembahasan. 1. Seorang insinyur dan timnya melakukan survei geologi dan geofisika untuk mendeteksi wilayah yang berpotensi sebagai cadangan minyak bumi. Kegiatan yang dilakukan insinyur tersebut dan timnya ini disebut sebagai eksplorasi. Karena eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang ketersediaan bahan galian di lokasi penyelidikan. Nomor 2. Salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan adalah dengan reduce, yaitu dengan cara D. Penggunaan air secara kebutuhan. Biasanya kita kenal 3R, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, reuse, daur ulang. Contoh reduce dalam sumber daya air adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Ini bisa mengurangi terjadinya kekeringan dalam air tanah akibat penggunaannya berlebihan. 3. Tsunami merupakan bencana sekunder dari kejadian primer yang berupa C. Gempa bawah laut. Karena terjadinya gempa di bawah laut yang mengakibatkan terjadinya pergeseran lempeng bawah laut sehingga menyebabkan air meluap ke daratan dan memicu terjadinya tsunami. 4. Perubahan apa sajakah yang terjadi pada proses pelapukan batuan? C. Perubahan fisika dan kimia. Dari fisik atau mekanik, batuan nyatanya besar, jadi berukuran lebih kecil atau hancur. Secara kimia, air yang mengandung CO2 dapat mudah larut dengan gampang CO2. Fenomena ini adalah pelarutan dan menghasilkan kars. Bencana kabut asap dikategorikan sebagai bencana regional karena E. Diakibatkan oleh iklim global. Pembahasan. Bencana regional adalah bencana yang memberikan dampak geografis secara luas dan disebabkan karena faktor alam seperti badai, banjir, letusan gunung api, dan lain-lain. Bencana kabut asap dikatakan regional karena diakibatkan oleh iklim global.
Atmosfer terdiri dari 3 komponen, yaitu udara kering, uap air, dan B. Argon. Karena atmosfer tersusun dari gas-gas seperti nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 21%, dan argon sebanyak 0,9%. 7. Penyebab utama terumbu karang lebih banyak ditemukan di pesisir utara Jawa dibandingkan di pesisir selatan Jawa adalah gelombang dan arus. Karena terumbu karang membutuhkan lingkungan laut yang berarus tidak tinggi. Gelombang laut juga tidak besar sehingga arus pantai yang menghadap laut tenang seperti Laut Jawa. Terumbu karang tidak terbentuk di pantai yang menghadap samudra berarus kuat seperti Hindia atau pantai selatan Jawa. 8. Perhatikan fenomena di bawah ini. Manakah yang termasuk contoh eksogen? 2, 4, dan 5. Pembahasan. Proses eksogen adalah hasil tenaga dari luar bumi, yaitu pelapukan, sedimentasi, dan erosi. 9. Bangunan harus diadaptasi untuk mengatasi gempa bumi melalui upaya B. Membangun bangunan sangat berdekatan antara satu dengan yang lain. Pembahasan. Bangunan yang berdekatan secara mekanik akan saling menguatkan saat terjadi getaran dan meminimalisir bangunan rubuh dan saling menimpa satu sama lain. 10. Salah satu faktor penyebab pemanasan global adalah meningkatkan kadar gas rumah kaca di atmosfer. Gas manakah di bawah ini yang merupakan gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang bisa menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul di aktivitas manusia seperti pabrik, rokok, knalpot. Gas rumah kaca juga paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan sungai. Jadi yang merupakan gas rumah kaca adalah B. Argon. 11. Hujan yang sering timbul di daerah pegunungan biasanya diakibatkan oleh massa udara yang melewati depan gunung banyak membawa uap air. Hujan yang terjadi di wilayah pegunungan disebut sebagai hujan orografis. Karena hujan orografis adalah jenis hujan yang terjadi di daerah pegunungan. Kalau hujan konvektif terjadi karena pertemuan dua udara hangat yang naik lalu terjadi kondensasi. Kalau hujan frontal terjadi akibat pertemuan dua massa udara yang beda suhu. 12. Usaha untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme disebut A. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan. 13. Pola aliran sungai dikontrol oleh struktur perlipatan adalah B. Trellis. Pola sungai di struktur lipatan adalah trellis. Rektangular adalah patahan, dendritik adalah dataran rendah, radial di pegunungan, anular di dom. Jadi jawabannya B. Trellis. 14. Di bawah ini merupakan bukti gunung api mempengaruhi manusia kecuali B. Tanah hasil letusan tidak subur. Material vulkanis yang dikeluarkan oleh gunung-gunung berapi terdiri dari lava, batuan, piroklastik, lahar, dan tepra atau abu vulkanik. Material tersebut mengandung mineral-mineral yang membuat tanah menjadi subur. 15. Banjir sering terjadi di kota-kota Indonesia karena C. Drainase untuk air hujan kurang atau tidak tersedia. Pembahasan. Banjir sering terjadi saat hujan besar di kota-kota besar karena drainase buruk. Coba aja lihat selokan di kota-kota pada mampet sampah. Ukurannya kecil atau bahkan nggak ada sama sekali. Beda dengan di kota negara maju yang gorong-gorong airnya sebesar lapangan, berada di bawah tanah untuk menampung limpasan air permukaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.